Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SDIT Azhara Sragen. Hari ini belajar bersama Ustazah Lilis. Kita belajar review PTS untuk hari Selasa. Yaitu kita belajar tema 2, muatan pelajaran IPS, materi kegiatan ekonomi di masyarakat. Teman-teman, nanti ada 2 video. Jadi ini adalah video IPS yang pertama dan nanti kalian lanjut di video selanjutnya. Yuk kita simak dari awal hingga akhir. Teman-teman, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Dan teman-teman, kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Jadi ini untuk keberlangsungan hidup manusia ya teman-teman. Jadi kita perlu barang maupun jasa. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi ini ada 10 ya teman-teman. Kita lihat di bagian kiri. Yang pertama ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pelayanan jasa. Kita dari nomor 1 dulu, yaitu pertanian. Pertanian adalah jenis kegiatan yang dilakukan di antaranya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Umumnya di daerah dataran rendah. Kemudian, contoh hasil pertanian ini adalah padi, jagung, sayur mayur, kacang, kedelai, maupun ketela. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah tanaman-tanaman yang berumur pendek atau sekali panen seperti itu. Sekali panen, kemudian kita tanam lagi tanaman yang baru. Kemudian kita berlanjut ke perkebunan. Yang kedua, jenis kegiatan ekonomi adalah perkebunan. Perkebunan adalah jenis kegiatan yang dilakukan diantaranya menanam kopi, teh, kelapa sawit, karet, tembakau, cengkeh, dan masih banyak yang lainnya. Umumnya di daerah dataran tinggi atau di pegunungan. Dan teman-teman, ini adalah tanaman yang berumur panjang. Jadi tidak sekali panen ya teman-teman ya. Selanjutnya kita berlanjut di perikanan. Jenis kegiatan ekonomi yang ketiga adalah perikanan. Perikanan itu terbagi menjadi 3. Berdasarkan tempatnya atau airnya, ada air asin, ada air payau, yaitu daerah pesisir, ini di daerah pantai ya. Kemudian yang ketiga, perikanan air tawar. Ini ada di sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Ini biasanya di rumah-rumah, misalkan ada sebagian lahan yang bisa dibuat kolam ikan. Nah, nanti kita menggunakan ikan air tawar. Nah, teman-teman, perikanan air asin atau laut ini contohnya seperti ini. Nah, perikanan air asin atau laut itu hasilnya antara lain ikan tuna, ikan tongkol, juga ada rumput laut, dan mutiara juga ada. Nah, coba lihat. Biasanya kalau kalian melihat TV, begitu misalkan ada yang memancing, biasanya dapat ikan tuna seperti ini ya teman-teman ya, besar sekali. Kemudian ini yang biasanya mama masak, ada ikan tongkol seperti itu. Kita lanjut di perikanan kedua. Perikanan kedua yaitu air payau. Air payau atau di daerah pesisir. Hasilnya yaitu ikan bandeng. Yang mana ikan bandeng? Yang ini. Ini ikan bandeng. Kemudian ini adalah ikan kerapu. Yang ini ikan patin. Yang ini ikan kakap. Nah, ini biasanya dibakar gitu, enak banget ya teman-teman ya. Wah, jadi lapar.
Coba, yang ketiga, perikanan air tawar. Perikanan air tawar ini ada di sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Hasilnya banyak, ada yang lele dan gurame, dan juga ada ikan hias. Banyak nggih, dan ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi yang nomor 4 adalah peternakan. Teman-teman, peternakan ini adalah jenis kegiatan yang dilakukan di antaranya budidaya hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda, hewan unggas atau ayam, bebek, itik. Kegiatan peternakan menghasilkan daging, susu, telur, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, kehutanan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Contoh hasil kehutanan, ada kayu jati, mahoni, pinus, damar, rotan, dan lain-lain. Manfaat hasil hutan diantaranya sebagai bahan bangunan. Kemudian untuk industri mebel dan peralatan rumah tangga, industri kayu lapis dan kertas. Kita lanjut ke jenis kegiatan keenam, yaitu pertambangan. Teman-teman, hasil tambang itu kita peroleh dari dalam bumi. Jadi kita perlu menggali. Kegiatan pertambangan ini berarti kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di dalam perut bumi. Contohnya, emas, perak, batu bara, aluminium, dan minyak bumi. Hasil pertambangan ini dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat rumah tangga, dan bahan bakar. Teman-teman, yang biasanya ibu kita gunakan untuk memasak, untuk untuk membuat sayur, itu biasanya menggunakan panci ya teman-teman ya. Nah, panci itu berasal dari aluminium atau bahan-bahannya yaitu dari aluminium. Seperti itu. Perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Jadi misalkan kita mengambil pohon kapas, kita ambil kapasnya, kemudian kita olah menjadi bahan setengah jadi. Kapas tersebut kita jadikan benang. Nah, benang ini karena dia belum siap untuk kita pakai, berarti itu termasuk bahan setengah jadi. Dari benang-benang itu kita olah lagi menjadi barang jadi, alias kain atau mungkin baju yang sudah siap dipakai. Teman-teman, industri ini banyak terdapat di dataran rendah. Nah, ini biasanya kita lihat ya, di jalan-jalan ada pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Selanjutnya, teman-teman, untuk jenis kegiatan ekonomi ke-8 yaitu ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, tentunya pedagang itu ketika dia membeli dan ketika dia menjual itu mesti harganya bertambah ya teman-teman ya. Karena apa? Untuk memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu kegiatan pedagang di pasar, toko kelontong, dan warung. Perdagangan mencakup wilayah yang luas, bahkan mencakup antar negara, yaitu ekspor dan impor. Untuk ekspor, ini contohnya, misalkan kita menjual produk kita, yaitu Indomie, ke luar negeri, atau misalkan ke Jepang, ke Belanda, ke Korea, seperti itu. Nah, kalau untuk impor, berarti kita mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia sendiri. Yaitu misalkan,
Indonesia karena tidak bisa memproduksi mobil, nah kita membeli mobil dari Jepang ke Indonesia seperti itu. Nah teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk jenis kegiatan ekonomi selanjutnya, yaitu adalah pariwisata. Pariwisata ini contohnya yaitu penyewaan tempat penginapan, jasa travel, wisata, penjualan souvenir, penjualan makanan dan minuman, pemandu wisata. Dan jenis kegiatan yang terakhir adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Contoh pekerjaan yang menggunakan pelayanan jasa ini banyak sekali teman-teman. Nah, ini ada sopir, agen travel, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Teman-teman, cukup di sini. Silahkan lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.